Halo semuanya, di video kali ini Mimin mau meneruskan merekap alur cerita Donghua Fallen Mystic Master part yang kedua. Dan juga sedikit info, di part 2 ini kita akan diperlihatkan si Chuyu menjalani kehidupannya di dunia baru ini dan juga jadi buronan di sana. Dan bagaimana kelanjutannya? Mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan part sebelumnya, dan kita diperlihatkan dua orang yang melarikan diri sebelumnya yang diikuti oleh Chuyu. Dan saat sampai, mereka berdua yang bernama Saulachi dan Sun Ergo mau melaporkan kejadian sebelumnya, yaitu ke Wakil Ketua Balai Kun Sekte Pemusnah. Dan terlihat betapa takutnya mereka dengan sosok Wakil Ketua Balai Kun Sekte Pemusnah. Dan bahkan Saulachi bahkan menjebak Sun Ergo agar dapat menghindar. Dan tapi karena itu juga, Chuyu dapat dengan mudah membunuhnya dan memasukkannya ke dalam guci yang penuh dengan air. Dan akan tetapi saat Wakil Ketua Balai Kun Sekte Pemusnah itu keluar yang bernama si Poten, ia menemukan kejanggalan dan mengetahui pembunuhan itu. Dan juga Chuyu yang melihat kaget melihat kekuatan si Poten yang gampang mengangkat guci besar itu. Dan Chuyu pun pergi dari situ. 这时候打扰老子牙，孙二狗有要饰品，我还是先走。老子滚出来！ Dan kemudian keesokannya saat Chuyu lagi menelusuri tempat ia berada sekarang ini, ia menyadari bahwa ia lagi diikuti dan saat mau menghabisinya, rupanya hanya seorang bocah. Dan kemudian saat ditanya tujuan nih bocah, dan bocah ini memperkenalkan diri bahwa ia bernama Sionan dan menyebut Chuyu sebagai penolongnya. Dan tapi Chuyu yang gak ngerti dan ingin pergi. Dan tapi saat Sionan mengatakan kalau ia tahu kejadian pembunuhan semalam yang diperbuatnya, membuat Chuyu mencurigai nih bocah. Dan tapi Sionan memberitahu bahwa dia gak perlu khawatir karena ia malah berterima kasih karena telah membunuh Saulachi. Dan itu karena Saulachi dan Sun Ergo penyebab dari kematian ayahnya yang sama-sama anggota Sekte Pemusnah dan bahkan merampok harta keluarganya. Dan kemudian Chuyu nanya gimana Sionan tahu kalau ia yang membunuh. Sionan menjawab kalau ia melihat dari jamban yang dimana jambannya nggak beratap. Dan lalu Sionan memberitahu jika saat ini si Poten lagi mencarinya dan menyuruh Chuyu pergi dari kota ini secepatnya. Tapi karena teringat misi, Chuyu pun tak membutuhkannya dan nanya tingkatan Saulachi di Sekte Pemusnah. Dan Sionan menjawab kalau selain dirinya di Sekte Pemusnah, Saulachi lah yang paling lemah. Dan juga jika seandainya Chuyu tak membunuhnya sebelumnya, dirinya memang berniat mau membunuhnya karena jika ia berhasil, maka ia dapat membalas dendam dan juga menggantikan posisinya dan dapat banyak uang. Dan perkataan Sionan ini membuat Chuyu tertarik tentang menggantikan posisi dan nanya lebih lengkap. Dan Sionan pun mengatakan jika sekarang ini jika ingin naik posisi di Sekte Pemusnah, maka harus mengalahkan seseorang yang memiliki posisi lebih tinggi. Dan juga Sionan mengingatkan lagi kalau si Poten yang lagi mencarinya adalah orang terkuat yang di bawah kultivator. Dan tapi Chuyu tak terlalu peduli dan pergi ninggalin Sionan. 为什么跟踪我？磕头了，恩人，知道的，恩人你杀了恩人不用担心。你怎么知道是我？我在茅房里看到有杀父之仇，在灭门什么？就属他最弱了，正在全镇通缉恩人，玄师以下第一人。你还是快点离开，知道一条小路。知道了，知道了。 Lalu kemudian saat di jalan, Chuyu melihat banyak orang-orang berbadan besar yang lagi mencarinya. Dan juga karena lapar, Chuyu mampir ke toko bakpao. Dan beruntungnya ia menemukan Sun Ergo yang lagi sendirian dan memudahkannya untuk menyelesaikan misi. Dan lalu saat mengambil benda yang bisa dijadiin senjata, Chuyu malah kecolongan. Dan juga saat seseorang di hadapannya membicarakan tentang pembunuhan sebelumnya yang dilakuin Chuyu, membuat Sun Ergo ke bawah emosi. Dan tapi saat lihat Chuyu, dia langsung lari, tapi langsung dibunuh Chuyu. Tapi sialnya Sun Ergo berhasil nyalain kembang api yang menunjukkan lokasi Chuyu. Dan seketika dikelilingi oleh bawah si Poten dan juga si Poten juga ada. 得来全不费工。快小心呐！你换一个吧。你们出事了，通缉那个杀手，连个名可不敢议了。怕什么？找死吗？
Dan kemudian karena si Poten adalah orang terkuat di bawah kultivator yang dikasih tahu oleh Shonen sebelumnya. Dan tapi karena si Poten ini bukan kultivator, Chuyu menyimpulkan jika ia masih ada peluang untuk menang. Dan tapi si Poten tiba-tiba menyerang dan menyudutkan Chuyu. Dan kemudian karena kalah jumlah, Chuyu pun memancing dan memanasin si Poten agar mau bertarung 1 lawan 1 dengannya. Dan si Poten pun akhirnya terpancing dengan kata-kata si Chuyu dan mengeluarkan pedang besarnya dan langsung menghadapi Chuyu. Tetapi serangan si Poten dapat dihindari oleh Chuyu dan bahkan Chuyu dapat melukai si Poten dengan serpihan piring. Dan akan tetapi kakek pemilik toko yang khawatir dengan tokonya dan mencoba menghentikan, tapi untungnya Chuyu dapat menyelamatkan dari ayunan pedang si Poten. Dan saat itulah Chuyu yang serius menghadapi dan membuat si Poten terbunuh. 大西巴，那点智取才行。今日一看，挤在阴沟里色，我不把你的是一群以多欺少，你们谁也不许动手！上钩了。你们不要走！ Dan kejadian itu membuat semua bawahan si Poten terdiam dan juga muncul seseorang yaitu ketua Balekun Sekte Pemusnah bernama Yushi yang marah karena telah membunuh wakilnya yaitu si Poten. Dan Chuyu yang merasakan tekanan dari Yushi menyimpulkan jika Yushi adalah seorang kultivator. Dan juga karena nggak memiliki peluang, Chuyu yang melihat Shonen di sana langsung punya rencana dan mengatakan jika ia adalah murid dari Sekte Pemusnah dan ia mengikuti aturan Sekte Pemusnah, yaitu menghadapi seseorang dari Sekte Pemusnah yang memiliki posisi lebih tinggi. Dan tapi Yushi belum pernah melihat Chuyu di Sekte Pemusnah. Dan lalu Chuyu memperkenalkan diri dan berkata bahwa ia baru aja sampai di kota ini dan diterima oleh Shonen ke Sekte Pemusnah. Dan tapi mereka nggak tahu dengan Shonen, dan juga Shonen yang takut maju didorong seseorang yang rupanya wakil ketua Sekte Pemusnah bernama Dingming yang mendengar keributan. Dan juga ia mengenali Shonen dan meminta penjelasannya yang menerima Chuyu. Dan saat Shonen yang gugup, Chuyu langsung berkata bahwa ia mirip dengan ayahnya dan mengajaknya gabung ke Sekte Pemusnah yang langsung diiyakan oleh Shonen. Dan juga karena Chuyu nggak melanggar aturan, Dingming meminta Chuyu melapor besok dan menepati posisi wakil ketua Balekun Sekte Pemusnah. Dan mereka semua pun pergi yang membuat Chuyu lega, tapi ia malah dikagetkan oleh Veijian yang memberitahu bahwa Chuyu menyelesaikan misi pertamanya dan mendapat 10 poin hadiah. Dan Chuyu dapat menukarkan poin hadiah untuk menukar barang di sistem Jihuang. Dan juga Chuyu dapat metode latihan dasar kitab Nirvana agar Chuyu mencapai tingkat tubuh murni dan menjadi kultivator. Dan juga misi kedua Chuyu sekarang ialah harus menjadi ketua Sekte Pemusnah dalam waktu sebulan, yang membuat Chuyu melongo karena ia baru aja gabung ke Sekte Pemusnah. Dan lalu Veijian pun pergi dan cerita pun bersambung. Oke, semuanya sekian dulu untuk video kali ini. Dan jika kalian ingin Mimin merekap dongwa lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan baiklah, Mimin mau undur diri dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.